Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Masiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan kembali kepada acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Eric Stevens. Saudara Eric Steven berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan saudara ini, jangan lupa saudara untuk subscribe, untuk klik itu loncengnya, untuk klik like-nya, untuk share kepada teman-teman yang lain. Dan kalau saudara merasa ingin tahu lebih jauh tentang iman rasuliah dari Gereja Ortodoks Timur ini, saudara mau belajar, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang ada namanya di bawah video ini. Atau kalau saudara menginginkan membuka rintisan di sana, saudara juga bisa menghubungi beliau. Dan kalau saudara ingin mengunjungi Gereja Ortodoks, melihat cara ibadahnya dan lain-lain, saudara bisa nanti di akhir daripada video ini ada alamat-alamat gereja yang ada dekat saudara atau alamat komunitas yang ada di dekat saudara. Saudara bisa kontak atau mengunjungi tempat itu. Baik, saudara. Pertanyaan dari saudara Erik adalah demikian. Selamat siang Romo. Selamat siang juga, kebetulan ini siang juga. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk saudara Erik. Saya Erik dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya. Saya senang dengan semua penjelasan Romo mengenai iman Kristen di YouTube. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Di sini ada 3 pertanyaan, saudara. Nanti kita jawab satu-satu, yaitu 1. Saya pernah membaca bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apakah Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun? Ataukah karena Firaun terlalu bebal hati? Yang kedua, terkait nasib seseorang, apakah Tuhan sudah tahu semenjak kita di dalam kandungan bahwa nanti akhir zaman akan diselamatkan atau tidak? 3. Pertanyaan ini pernah saya dengar dari teman dan saya belum bisa menjawab. Jika tidak ada aksi Yudas Iskariot, aksi ahli Taurat, Pilatus, maka Yesus tak akan disalib dan keselamatan tak akan terjadi. Jadi apakah mereka, iblis, turut membantu dalam rencana keselamatan? Terima kasih Romo, mohon jawabannya di YouTube. Saudara Erik, pertanyaan ini memang sering ditanyakan oleh banyak orang Kristen. Baiklah, saya mencoba untuk menjawab dan saya harap ini menolong saudara. Saya pernah membaca bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apakah Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun ataukah karena Firaun terlalu bebal hati? Mari kita lihat di dalam Keluaran, saudara, mengenai kisah Firaun ini ya. Kita baca di dalam kitab Keluaran. Sebentar, saya baca paralelnya ya. Paralelnya dulu di dalam Roma pasal 9 ya. Di dalam Roma pasal 9 ayatnya yang kita baca ayatnya yang kita baca mengenai Firaun ini ayatnya yang ayat 16. Mulai ayat yang ke-14 lah. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati.
Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaknya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Apakah kalau begitu dalam ayat-ayat ini Allah itu sudah mentakdirkan di dalam ajaran reformasi Protestan dari teologinya Johannes Calvin, ini memang ayat yang menjadi landasan bahwa memang Allah itu sudah menentukan orang untuk selamat atau tidak. Jadi nanti kalau orang itu sudah akan diselamatkan, ya maka dia akan menerima gitu loh, menerima panggilannya untuk percaya kepada Kristus. Itulah yang dalam sistem teologi Calvinisme disebut irresistible grace, yang artinya kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Jadi kalau memang sudah mau diselamatkan, ya orang tidak bisa nolak apapun, pada akhirnya dia akan diselamatkan. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah memang Allah itu begitu? Gereja Ortodoks, Gereja Timur tidak pernah memandang seperti itu. Ajaran takdir atau predestinasi itu bukan begitu pemahamannya dalam Gereja Timur. Memang Allah tahu, tetapi bukan Allah yang menciptakan kehendak orang itu untuk mau taat atau tidak. Karena pada dasarnya Allah itu menghendaki semua orang diciptakan untuk selamat. Coba kita baca. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. 1 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang kelima oleh kita bukan kelima, ayat yang keempat. Pasal 2 ayatnya yang keempat, kitab suci mengatakan demikian, ya. Begini, ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berarti menurut kehendak Allah adalah bahwa semua manusia itu diselamatkan, semua orang diselamatkan, ya. Dan Allah itu tidak pilih kasih, semua dikasih, kasihnya sama. Nah, masalahnya bukan kasihnya Allah yang berbeda-beda, tapi nanti sikap manusia terhadap kasih itu gimana itu. Nah, kita baca juga di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9 begini. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9 dikatakan oleh kitab suci demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini perhatikan nih. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendaknya Allah. Oleh karena itu neraka itu pun bukan diciptakan untuk manusia. Kalau sampai ada orang masuk neraka, bukan Allah yang menghendaki mereka masuk ke situ, tapi manusianya memilih untuk tidak taat kepada Allah. Nanti kita jelaskan lagi itu maksudnya. Mengapa begitu? Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 41, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-41 dikatakan begini. Dikatakan Matius 25 ayat yang ke-41 dikatakan begini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal,
yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi api yang kekal atau neraka itu sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, kalau mereka lah yang secara secara sukarela, secara dengan keputusan sendiri memberontak terhadap Allah, memutuskan diri terhadap Allah, dan akhirnya tidak membenci Allah, membenci hal-hal yang bersifat ilahi. Nah, itulah sebabnya akibat dari itu, efek dari mereka bertemu dengan Allah yang kalau menampakkan diri itu wujudnya api, apinya Allah ini menjadi sesuatu yang menyiksa bagi mereka. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 29, kita baca begini. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-9 dikatakan oleh kitab suci begini. Ibrani pasalnya 12 ayatnya yang ke-9. Kita baca oleh kitab suci begini. Ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagi siapa? Bagi orang-orang seperti iblis dan para pengikutnya. Tetapi Allah yang kalau menampakkan diri wujudnya api tak tercipta ini, bagi orang yang hidup dalam kekudusan, bukannya menghanguskan, malah memuliakan orang itu sehingga orang itu jadi bersinar seperti matahari. Sebaliknya gitu. Coba kita baca dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-13 ayat 43. Di dalam Matius pasal 13 ayat 43 dikatakan begini. 13 ayat 43. Dikatakan oleh kitab suci demikian, ya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Apinya sama. Api itu tidak menyebabkan kalau yang gini akan aku siksa, bukan. Yang menyebabkan benda itu tersiksa jadi terbakar adalah mutu dari benda itu. Kalau yang masuk kepada api itu adalah rumput kering dan jerami, ya terbakar. Tapi kalau yang masuk ke dalam api itu adalah emas dan perak, ya makin menyala. Jadi kalau demikian, Allah itu tidak pilih kasih. Nah, kalau begitu, mengapa Fir'aun ditegarkan? Dan mengapa akhirnya dia dibinasakan? Penegaran ini juga ada kaitannya dengan sikap manusia terhadap panggilan Allah. Karena manusia itu diberi kemampuan oleh Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar Allah artinya manusia memiliki refleksi sifat-sifat Allah secara relatif di dalam dirinya. Contohnya, kalau Allah itu kasih, manusia dapat mengasihi kalau dia mau. Kucing nggak bisa. Kalau kucing itu membela anaknya diganggu makhluk lain, marah bukan karena dia itu mengasihi anaknya, tetapi karena itu naluri keibuan, naluri untuk mempertahankan hidup dari spesies itu. Makanya setiap ibu binatang apapun itu akan melindungi anaknya ketika diganggu makhluk lain. Beda dengan manusia. Kalau manusia membela anaknya dan itu karena ibunya memang ada kasih gitu loh. Ada rasa tanggung jawab moral terhadap anaknya itu. Nah, itulah salah satu refleksi dari sifat-sifat Allah yang ada pada manusia. Punya sifat moral. Sebagaimana Allah itu punya sifat-sifat yang merupakan moral yang mutlak kalau dikatakan begitu. Nah, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah dan Allah itu mempunyai kehendak yang bebas, maka manusia juga diberi kemampuan untuk memilih. Ketika Allah memberikan dua pilihan. Contohnya apa? Kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. 16, 17. Maaf, ininya rusak. Kitab saya bahasa Indonesia. Ada kitab itu.
Saya terjemahkan dari bahasa Inggris saja ya. Di sini dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya 16 dan 17. Kita baca begini. Ini memang Alkitab Roma, saudara Roma, ada rusak. Kejadian pasal 2 16 17 dikatakan, "And the Lord God commanded Adam, saying," dan Tuhan Allah memerintahkan Adam, katanya, "You may eat food from every tree in the garden." Kamu boleh makan setiap makanan dari tanam-tanaman yang ada di taman itu. Tetapi from the tree of the knowledge of good and evil, tetapi dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, you may not eat. Kamu jangan sampai makan, tidak boleh makan. For in whatever day, karena pada hari manapun, you eat from it, engkau memakannya, you shall die by death. Engkau akan mati oleh kematian. Ini terjemahan Septuaginta ya, ini dari Alkitab Septuaginta, terjemahan bahasa Inggris, yang merupakan Alkitab resminya Gereja Ortodoks. Ya, baik. Jadi menurut ayat ini dikatakan, manusia diberitahu akan mengalami kematian in whatever day you eat. Pada hari kapan saja engkau makan. Seandainya manusia tidak makan, gimana? Ya tidak mati. Berarti kematian itu bukan merupakan takdir yang harus dialami manusia, karena manusia tidak menciptakan manusia untuk mati, tapi Allah menciptakan manusia untuk mengalami kehidupan bersama Dia, maka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan manusia diciptakan menurut gambar, maksudnya dalam dirinya ada refleksi wajahnya Allah. Dengan manusia diciptakan menurut rupa, tujuan akhir daripada manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi seperti Allah. Berarti tidak mengalami kematian, berarti akan mengalami kemuliaan, berarti akan menyatu dalam kebahagiaan ilahi. Hidup kekal Allah itu. Tetapi sebelum sampai mencapai ke sana, mencapai pada titik di mana mereka harus mencapai pada derajat menurut rupa Allah itu, manusia dites ya seperti anak sekolah lah. Kalau mau naik kelas ya ada ujian. Kalau nggak diuji gimana naik kelas? Demikianlah manusia juga akhirnya diberi ujian, dan wujudnya ujian. Kalau anak kelas sekolah wujudnya ujian itu kertas. Nah, dalam kisah kita ini wujudnya ujian itu adalah wujud pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Kita nggak tahu pohon apa ini. Apel pun bukan, Alkitab tidak mengatakan apel, pisang pun bukan, kita nggak tahu. Jadi bukan itu yang penting, tapi yang penting isi daripada perintah, yaitu taatlah kamu, jangan melanggar, itu loh maksudnya. Jadi banyak orang mempermasalahkan pohon apa itu, kita nggak tahu, Alkitab nggak beritahu. Dan lagi pula alamnya sudah alam beda. Alam sebelum kejatuhan itu bukan alam seperti yang kita alami sekarang. Makanya yang intinya adalah manusia diberi kemampuan untuk memilih, untuk taat atau tidak taat. Nah, ketika manusia tidak taat, disitulah kematian masuk. Benar dia melanggar. Nah, manusia-manusia yang lain termasuk Fir'aun sebenarnya juga sudah diberi kesempatan oleh Allah. Berapa kali malapetaka diberikan pada Fir'aun? 9 ya. Terakhir 10. Sebenarnya berkali-kali Tuhan memberikan kesempatan kalau dia mau untuk bertobat, sebenarnya bisa. Tetapi karena dia tidak mau, dia memilih di dalam kesombongannya untuk tidak mau, maka akhirnya seperti manusia berdosa yang lain, kalau Allah memberi kesempatan tidak mau bertobat, maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada hawa nafsunya yang jahat. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-27 ya. Dan coba kita baca dulu ya. Di dalam Roma pasal yang ke-1 kita baca begini.
Roma pasal 1 ayatnya yang ke 27. Begini. Ya karena mereka tidak mau mengakui Allah, tidak mau bertobat, maka dikatakan 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ya toh? Akhirnya diserahkan. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Nah inilah artinya bahwa mereka dikeraskan itu bukan karena Allah yang menciptakan kekerasan hati, itu tidak. Allah memberi kesempatan, manusianya nolak untuk mengambil kesempatan untuk merenungkan kembali. Dalam kesombongannya mereka tidak mau. Nah ini manusia. Dan akhirnya diserahkan, itu maumu silahkan. Nah itulah Allah, dengan Allah menyerahkan mengatakan silahkan, itulah dikatakan Allah mengeraskan hati, karena akhirnya orang itu hatinya keras. Tapi berasal dari ketidakmauannya untuk memilih apa yang telah diberikan oleh Allah di depan dia untuk memilih. Jadi kekerasan nanti itu terjadi karena Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsunya yang memang tidak mau bertobat itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya. Lagi, saudara ikuti pertanyaannya apa tadi? Saya pernah bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apakah Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun atau berlalu bebal hati? Sudah saya jelaskan. Dikeraskan artinya diserahkan kepada keinginan hatinya yang jahat. Sehingga akhirnya sulit untuk bertobat karena sudah diberi kesempatan tidak mau menggunakan. Ya. Terus pertanyaan yang kedua. Jadi yang pertama itu artinya mengeraskan hati itu ya. Pertanyaan yang kedua. Terkait nasib seseorang, apakah Tuhan sudah tahu semenjak kita dalam kandungan bahwa nanti akhir zaman akan diselamatkan atau tidak? Loh, kalau tahu sih tahu, Allah itu tahu siapa yang mau selamat atau tidak. Tapi apakah memang itu keinginan Allah supaya ada orang yang tidak selamat? Ternyata Alkitab mengatakan tidak. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat tadi. Dia tidak menghendaki siapapun binasa. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 tadi. Nah, mengapa? Apa kehendaknya? Kehendaknya tadi pada waktu manusia diciptakan itu, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya pada akhirnya manusia itu diciptakan tujuannya supaya menjadi seperti Allah, mulia seperti Allah. Ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi, itu yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang keempat kita baca demikian. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kudrat ilahi. Itulah tujuannya, mengambil bagian dalam kudrat ilahi, menjadi seperti Allah. Makanya dikatakan diciptakan menurut gambar Allah. Itu tujuan manusia diciptakan. Nah, kalau itulah tujuan manusia diciptakan, itulah maka sekarang kita mengerti mengapa api yang kekal itu bukan diciptakan untuk manusia, tapi disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi dalam pikiran Allah itu tidak mikir, aku siapkan neraka, nanti ada orang yang aku masukkan neraka. Tidak. Neraka itu tercipta akibat pemberontakan alam roh, alam malaikat yang memberontak menjadi roh jahat. Dan akhirnya manusia-manusia yang mengikuti jalan terkutuk makhluk ini, hidup dosa, ya akhirnya tempatnya ke sana. Tapi bukan karena Allah yang menentukan orang itu untuk masuk ke sana, bukan. Sebab neraka tidak diciptakan untuk dia. Roma kan ada itu ayat yang mengatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, mari kita baca. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Di dalam Efesus 1 ayat 4 kita baca demikian. Efesus pasal 1 ayat 4. Begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Penekanannya bukan memilihnya itu, saudara. Penekanannya itu adalah di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus. Kalau kita beriman pada Kristus, kalau kita menyatu dengan Kristus, kita manunggal dengan Kristus. Disitulah kita ikut dalam pemilihan itu, karena yang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan itu Kristusnya, bukan kita orang per orang, enggak. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam kemahatauannya, ketika Allah menciptakan dunia ini demi kasih-Nya, di dalam Kristus, karena kasih-Nya kepada Kristus sejak kekal, maka Allah ingin menjadikan sesuatu yang di luar dirinya untuk juga mengalami kasih ini. Oleh karena itu manusia diciptakan bukan untuk masuk neraka. Nah, tetapi karena Allah tahu bahwa yang akan diciptakan itu nanti diciptakan menurut gambarnya, berarti kemungkinan manusia untuk memberontak itu ada. Maka sebelum hal itu terjadi, Allah telah menyediakan sebelumnya supaya kerjanya tidak tambal sulam. Apa yang disediakan? Pertama, Dia merencana menciptakan manusia di dalam Kristus, karena Dia firman-Nya Allah yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Tapi juga karena ada kemungkinan manusia itu memberontak, maka Kristus pun juga menjadi jalan yang disiapkan. Jikalau sampai ada manusia memberontak dan jatuh, sudah selesai jalannya sudah ada, jalannya sudah dipilih Kristus juga, gitu loh. Maka dikatakan Dialah, kita baca ayat yang ke mana tadi? 1 Petrus 1 ayat 20 tadi. Kita baca demikian. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-20. Dikatakan begini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah itu kalau kerja nggak tambal sulam, udah tahu ini akan terjadi begini. Karena aku menciptakan manusia menurut gambarku supaya dia merespon kasihku secara bebas, bukan karena terpaksa. Maka ada kemungkinan manusia juga memberontak. Maka sudah disiapkan jalannya, yaitu Kristus sejak kekal telah dipilih. Kita baca juga Efesus pasal 1 ayat 7. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan begini, saudara. Sebab di dalam Dia, sekali lagi dalam Dia maksudnya dalam Kristus ya. Dan oleh darah ayat yang ke ayat 5, maaf. Dalam kasih apa? Kasih yang ada antara Allah kepada firman-Nya, kepada Kristus, dan Kristus pada Allah. Coba saudara baca nanti dalam Yohanes 17 ayat 24. Sejak sebelum dunia dijadikan, Bapa mengasihi Kristus. Dan akibat mengasihi Kristus ini, dan Kristus mengasihi Bapa, kita baca juga dalam Yohanes 14 ayat 31, maka ada kasih timbal balik di dalam diri Allah ini. Makanya Allah itu tertunggal. Dan kasih dari Bapa kepada Kristus itu dicurahkan melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus memang fungsinya mencurahkan kasih. Roma 5 ayat 5. Nah, dalam kehidupan kasih yang ada dalam Allah yang tunggal, yang bersatu tunggal inilah akhirnya Allah ingin membagikan kasih-Nya itu di luar dirinya. Nah, itulah sebabnya Dia menciptakan. Jadi manusia diciptakan tujuan itu ambil bagian dalam kasih-Nya Allah, itu dalam hidupnya Allah ini. Makanya dikatakan ayat 5 ini, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Jadi sejak diciptakan itu ada penentuan Allah oleh Kristus Yesus. Ya, penentuannya itu dalam melihat Yesus. Karena Allah mengasihi Yesus, mengasihi firman sejak kekal, maka penentuan manusia diciptakan itu adalah untuk ikut ambil bagian kasih yang ada antara Allah dan firman-Nya ini, yaitu untuk ambil bagian dalam hidup ilahi. Ya.
yang dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi tujuan kita diciptakan, semua manusia ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Apa maksudnya? Ya gampang saja lah. Sering ini saya gunakan istilah perumpamaan ini. Kalau anaknya kucing seperti kucing, anaknya anjing seperti anjing, anaknya manusia seperti manusia, berarti anaknya Allah ya seperti Allah. Berarti manusia diciptakan untuk menjadi seperti Allah dalam kemuliaan, di dalam kehidupan abadi itu. Ya, di dalam kehidupan abadi. Ini. Nah, kehidupan abadi ini ditetapkannya dalam Kristus. Berarti yang dipilih adalah memang Kristus sejak kekal. Itulah sebabnya kalau kita percaya kepada Kristus, kita dihisap dalam pemilihan kekal. Itu. Jadi yang dipilih bukan orang per orang. Nah, ada dikatakan dalam Efesus 1:4 ini. Malah dikatakan sebab di dalam Dia, ya, penekannya di situ. Allah telah memilih kita secara bersama. Bukan kita orang per orang. Kita masing-masing. Memilih kita sebagai bagian dari gereja. Ini kan gereja sudah ada. Sebagai bagian tubuh Kristus. Memilih kita untuk apa? Sebelum dunia dijadikan. Sebab yang pemilihan itu memang sebelum dunia dijadikan. Yang dipilih Kristus. Ya kalau kita ada di dalam Dia, manunggal dengan Dia oleh iman, ya kita ikut dalam pemilihan yang dilakukan Allah sejak kekal ini sebelum dunia dijadikan ini, supaya apa? Kita kudus. Padahal tidak ada yang kudus kecuali Allah. Dan tak bercacat. Tidak ada yang tidak bercacat kecuali Allah. Berarti kita dipilih itu di dalam Kristus, tujuannya untuk menjadi seperti Allah. Dalam kekudusan, dalam ketiadacacatan, dalam hidup kekal, dalam kasih, dan semuanya tadi. Jadi ini bukan ada orang dipilih lalu untuk diselamatkan, lalu yang lain dimasukkan neraka. Enggak, Allah itu bukan begitu. Allah itu Maha Kasih, menginginkan semua orang untuk diselamatkan. Jadi kalau begitu, pertanyaan saudara tadi, apa tadi katanya? Apakah Tuhan sudah tahu semenjak kita di dalam kandungan bahwa nanti akhir zaman akan diselamatkan? Tidak. Dia tahu, karena Allah Maha tahu. Dan Dia tahu bahwa manusia punya pilihan untuk memberontak atau untuk taat. Dan dalam kemahatauannya itulah Allah tahu siapa nanti yang memberontak, tapi siapa nanti yang beriman. Tapi yang menciptakan itu bukan Allah, keinginan untuk memberontak dan untuk taat itu. Pilihan itu bukan Allah yang menciptakan, orang itu sendiri. Jadi kalau orang itu sampai tidak selamat, bukan karena Allah yang menentukan dia tidak selamat. Bukan Allah yang menentukan, mentakdirkan dia tidak selamat. Dia sendiri, pilihannya sendiri. Itu. Nah, Allah tahu, Allah menentukan dalam pengertian Allah sudah tahu dari dulu bahwa kamu nanti akan menolak aku loh, menolak keselamatan dalam aku loh. Jadi ketahui sejak awal, tapi bukan Allah menentukan. Penolakan itu bukan karena Dia yang menciptakan. Dia tahu, tapi bukan Dia yang menciptakan penolakan itu. Itu keputusan orang itu sendiri. Gitu ya. Jadi itu saudara Erik yang saya jelaskan di sini. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini pernah saya dengar dari teman dan saya belum bisa menjawab. Jika tak ada aksi Yudas Iskariot, aksi ahli Taurat, Pilatus, maka Yesus tak akan disalib dan diselamatkan, dan keselamatan tak akan terjadi. Betulkah begitu? Allah lah yang mengendalikan sejarah. Dan Allah tahu perbuatan manusia itu dari awal. Termasuk perbuatan Yudas Iskariot. Kalau begitu, apakah Allah itu berhutang budi, dalam hal ini Yesus, berhutang budi pada Yudas Iskariot? Enggak juga. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas Iskariot itu akan melakukan ini? Ya tahu. Tetapi dalam kasihnya orang ini dirangkul, tujuannya untuk ditobatkan.
Dan Yesus tahu orang ini ternyata orang jahat dari awal. Sejak awal. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 70. Yohanes 7 ayat 70. Kita baca demikian. 7 ayat yang ke-70. Yohanes 7 ayat 70. Saya baca demikian. Ya. Bukan 7, 6. 6 ayat 70. Saya baca demikian. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dari 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara 12 itu. Seharusnya Yudas sadar kan. Pasti gurunya ngomong dengan 12 orang, pasti dia tahu. Dia mendengar ini. Dia memberi kesempatan kepada Yudas untuk mengetahui ini loh rencananya ini, dan kamu itu sedang apa, atau sedang dipakai oleh siapa. Seharusnya dia bertobat dong. Jadi Yudas itu bukan dipilih, akhirnya dibiarkan gitu kemauannya sendiri tanpa dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu, dia diingatkan. Bahkan sampai terakhir. Ternyata Yudas itu bukan orang yang baik dari awal. Kita baca di dalam Yohanes pasal 6. Di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-12. Juga terbalik saya. Yohanes 12 ayat 6. Saya terbalik, saudara. Kita baca dalam Yohanes 12, mulailah ayat 4 lah kita baca di sana. Yohanes 12 ayat yang keempat, kita baca begini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata dia orang jahat, korupsi dari awal gitu. Dan Yesus tahu ini tujuannya untuk merangkul. Dia akan merangkul siapa saja, orang jahat apapun dirangkul. Sampai Yudas Iskariot, apakah tidak tahu dia akan mengkhianati Yesus? Ya tahu, tapi nanti belum selesai. Makanya menjelang pengkhianatannya itu kita baca dalam Yohanes 13 ayat yang ke-2. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi dari awal sampai seterusnya Yudas itu ternyata membiarkan dirinya dikuasai iblis. Salahnya Yesus kah? Tidak. Apakah Yesus berutang budi pada Yudas? Tidak juga. Seharusnya Yudas berterima kasih pada Yesus karena dirangkul. Yesus berusaha supaya dia itu bertobat, diingatkan. Tapi dia gak mau mengambil kesempatan itu. Hatinya keras sudah. Bahkan sampai hari terakhir. Bukan aja membisikkan, iblis itu akhirnya masuk ke dalam dirinya. Coba kita baca Yohanes 13 ayat yang ke-27. Begitu. Ketika dia sudah mau menyerahkan Yesus untuk dijual dan dibunuh, kita baca dalam ayat 27. Ya. Yesus mengingatkan ya bahwa ada orang yang menyerahkan dia tahu itu. Maka coba kita baca di dalam ayat yang mulai kita baca ayat 21 lah. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia tahu kan, berarti dia tahu. Ya. Murid-murid itu memandang seorang pada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya,
bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Lu berarti kan tahu Yudas ini. Jelas-jelas. Nanti yang diberi roti siapa? Yudas. Bukan dia tidak tahu. Berarti memang seperti halnya Firaun, Kristus menyerahkan Yudas pada keinginan hatinya yang jahat karena sudah tidak bisa, sudah 3,5 tahun bersama Yesus loh. Yang lain pada diubah hidupnya, kok dia enggak gitu loh. Berarti itu kan pilihannya dia. Diingatkan berulang-ulang. Ya, apa yang terjadi malah? Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Suruh pergi kan Yudas. Lakukan apa yang kamu lakukan. Tidak ada rasa menyesal sama sekali di Yesus. Dan takut pun tidak. Jadi hatinya betul-betul keras. Dan akhirnya apa? Ayat 27. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi pada coba kita ayat 27, maaf 27 tadi Bu. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya. Jadi kalau dia melakukan ini, bukan Yesus bertanggung jawab kepada dia. Dia sudah diingatkan berulang-ulang. Nah, termasuk juga orang Farisi. Dari awal dia sudah tahu bahwa orang Farisi itu akan membunuh dia. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Kita baca. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Berarti kan dia tahu. Orang Farisi itu membunuh dia, bapaknya itu iblis, karena dia itu pembunuh manusia. Berarti dia tahu bahwa orang Farisi ini akan membunuh dia. Tetapi Yesus tahu sebagaimana Yudas, mereka juga digunakan oleh iblis. Jadi yang betul-betul ingin membunuh Yesus itu bukan orangnya, sebenarnya orang dipakai aja, mau saja. Tapi iblis ini sebenarnya. Ya. Terus pertanyaan lagi yang dikatakan apa tadi? Ahli Taurat, Pilatus, sama dengan Pilatus. Pilatus sebenarnya punya kemampuan untuk menolong Yesus, tetapi dia ketakutan, takut kedudukannya diambil alih dan dia akan dipecat, sehingga dia cuci tangannya. Padahal dia bisa waktu itu mengatakan, enggak saya hukum. Tapi dia memilih untuk melakukan hukuman. Coba kita baca dari Matius pasal yang ke-28. Kalau Matius pasal yang ke-28, kita baca ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malam sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak itu dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu." Dia itu punya kuasa, tapi dia itu penakut, tidak berani bertanggung jawab. Jadi apakah Yesus berhutang budi pada orang-orang ini? Tidak. Sejarah harus berjalan. Seandainya pun bukan orang ini, pasti ada orang lain sesuai dengan ketetapan nubuat yang akan menyebabkan Yesus meninggal. Dan ketika sejarah itu berjalan begitu tidak memihak pada Yesus, ingat, Yesus sebagai firman Allah, dia adalah pengendali sejarah. Dia mengubah yang buruk ini diubah menjadi sesuatu yang baik. Sama seperti ketika Yusuf. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf mengatakan apa? Coba kita baca dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut,
Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah merekakan yang baik dengan maksud untuk memelihara hidup bangsa yang besar. Demikianlah Yudas, orang Farisi, Pilatus, dan pemimpin-pemimpin agama waktu itu semua mereka-rekakan yang jahat, tapi kejahatan itu direka-rekakan untuk menjadi kebaikan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Jadi yang berjasa bukan Yudas, bukan Pilatus, bukan orang-orang pemimpin agama waktu itu. Yang berjasa ya Allah, karena Allah yang mengubah sejarah yang begitu mengerikan menjadi sarana keselamatan bagi manusia, sebagaimana Allah mengubah sejarahnya Yusuf menjadi suatu hal yang membawa keselamatan kepada saudara-saudaranya. Prinsip ini harus kita mengerti. Saudara-saudara ya, jadi dalam hal ini bukan orang yang rela dipakai iblis itu yang berjasa, bukan. Allah yang mengubah rencana iblis yang jahat itu menjadi kebaikan kita, itulah yang berjasa. Nah, saya kira itu yang sampai lagi ya. Jadi pertanyaan ini pernah saya dengar dari teman dan saya belum bisa menjawab. Saya harap sekarang bisa menjawab. Jika ada aksi Yudas Iskariot, aksi ahli Taurat Pilatus, maka Yesus tak akan disalib dan keselamatan tak akan terjadi. Ya bisa orang lain yang disalibkan. Ini sudah dinubuatkan. Apa yang dinubuatkan Allah itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. Dan Allah bisa menjadikan siapa saja. Ya. Jadi apakah mereka atau iblis turut membantu dalam rencana keselamatan? Tidak. Mereka atau iblis tidak turut membantu. Iblis dalam kejahatannya akhirnya menjadi sarana itu terjadi. Tetapi yang merencanakan bukan mereka. Sudah dinubuatkan kan semuanya itu. Dan akhirnya ketika yang jahat itu terjadi, oleh Allah diubah karena dia pengendali sejarah. Diubah untuk direka-reka bagi keselamatan manusia. Jadi pada akhirnya yang mendapatkan pujian siapa? Ya Allah yang dalam hikmatnya mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Ya, saya kira itu jawaban saya kepada saudara Eric Stephen. Semoga ini memberikan pemahaman tentang apa yang saudara tanyakan. Tuhan berkati. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.